البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجهل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Syubhat yang ke-13, bagaimana kesimpulannya atau berhubungan dengan ayat apa? Indah bagi awalam yara anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman. Baik, yang menjadi inti masalah yaitu pada lafaz aydina. Nah, di sini ulama ahli sunnah, para ahli tafsir mengatakan bahwasanya aydina di sini tidak memiliki makna tangan. Karena itulah ahli bidah menghujat ahli sunnah kenapa kalian melakukan takwil padanya. Bagaimana menjawabnya, Umar? Kita tidak menerima kalau itu merupakan takwil. Terus yang mereka tafsirkan itu adalah sesuai dengan zahir Al-Quran. Bagaimana kita katakan bahwasanya zahir dari Al-Quran pada ayat tersebut lafaz aydina tidak menunjukkan makna tangan? Pada dua sisi. Yang pertama, yaitu bahwasanya secara kaidah bahasa Arab memang lafaz tadi tidak menunjukkan makna tangan secara hakiki, tapi pengidofahan tangan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala yang diinginkan adalah apa? Adalah nafs, yaitu maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Sebagaimana dalam banyak ayat ketika diidhafahkan tangan tanpa bantuan huruf jar ba. Baik. Kemudian jawaban yang kedua bagaimana, Muhammad? Nah, kalau yang diinginkan dengan ayat tersebut, awalam yara anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman, adalah tangan, sehingga maknanya Allah menciptakan binatang-binatang ternak dengan tangannya secara langsung sebagaimana Allah menciptakan Adam, maka tentu harus didatangkan huruf jar ba, khalaqna lahum bi aydina an'aman, dan ini tidak ada dalam ayat. Sehingga dengan ini kita ketahui bahwasanya secara zahir memang lafaz aydina di sini tidak menetapkan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah berarti dengan penjelasan ini ahli sunnah tidak menetapkan sifat tangan bagi Allah? Ahli. Lalu bagaimana? Ahli sunnah menetapkan tidak? Nah,
mereka menetapkan sifat tangan dengan dalil-dalil yang lain. Sebagaimana contohnya apa? Indah, teman. Yang menetapkan sifat tangan. Ayatnya, ayat tentang penciptaan Adam. Nah, Allah ciptakan Adam dengan tangannya, yaitu diantaranya dalam surat Shad, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Kain. Ini berhubungan dengan syubhat yang ke-13. Sekarang kita masuk pada syubhat yang ke-14. Qauluhu ta'ala innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Sungguhnya orang-orang yang membaiatmu wahai Muhammad pada hakikatnya adalah membaiat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangan Allah Subhanahu wa ta'ala di atas tangan-tangan mereka semua. Ini makna yang sekilas nampak dari ayat. Cuman kita baca penjelasan Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Wal jawab an yuqala hadhihi al-ayatu tadammanat jumlatain. Al-jumlatul ula qawluhu ta'ala innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Waqad akhadha as-salafu ahlus sunnati bidhahiriha wa haqiqatiha. Wa hiya sharihatun fi anna as-sahabah radhiyallahu anhum kanu yubayyi'una an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam nafsahu kama fi qoulihi ta'ala laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Jadi pada ayat ini terkandung di dalamnya dua kalimat. Yang pertama dari ayat innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Sungguhnya orang-orang yang membaiatmu hakikatnya hanyalah mereka sebenarnya membaiat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para salaf ahli sunnah, mereka telah mengambil zahir dari ayat ini dan hakikatnya. Dan ini sesuatu yang tegas bahwasanya para sahabat dulu membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaiat diri Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam ayat di surat Al-Fatih. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah telah ridha terhadap orang-orang yang beriman tatkala mereka membaiatmu di bawah pohon. Yang dikenal dengan bai'atul ridwan. Dan bai'at itu bai'at yang hakiki. Rasul mengambil bai'at dari para sahabat. Baik. Cuman akhwanifillah berkata innama yubayyi'una Allah. Bagaimana kita memahaminya? Dikatakan Syekh Ibnu Utsaimin wala yumkinu li ahadin an yafhama min qoulihi ta'ala innama yubayyi'una Allah annahum yubayyi'una Allah nafsahu wala an yad'i anna dhalika zahirul lafzi li munafatin li awwalil hadits li awwalil ayat. Dan tidak mungkin seorang pun memahami bahwasanya makna ayat innama yubayyi'una Allah bahwasanya mereka membayar Allah dengan sendirinya. Tapi maksudnya apa? Baiat terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam hakikatnya adalah baiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk terhadap syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan hukum yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam hakikatnya adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya.
Nah, dan bukan maksudnya bahwasanya para sahabat itu langsung membaiat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka langsung membaiat Nabi. Dan tidak ada seorang pun yang menyatakan bahwasanya zahir dari lafaz sebagaimana disebutkan tadi, yaitu kalau kaum mukminin membaiat Allah dengan sendirinya. Kenapa? Karena bertentangan dengan awal ayat. Dan wal waqi' istihalatuhu fi haqqillah ta'ala, dan secara fakta ini mustahil pada hak Allah. Karena tidak akan mungkin mereka membaiat Allah secara langsung, sebab Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy-Nya. Sedangkan hamba-hambanya itu berada di bumi-bumi mereka. Berada di atas buminya. Wa inna ma ja'ala Allah ta'ala mubaya'atan Rasul sallallahu alaihi wasallam mubaya'atan lah li'annahu rasuluhu qad baya'a as-sahaba 'ala al-jihad fi sabilillah. Wa mubaya'atur Rasul sallallahu alaihi wasallam 'ala al-jihad fi sabilillah. Tayyib. Wa mubaya'atur Rasuli 'ala al-jihad fi sabili man arsalahu mubaya'atun liman arsalah. Ya. Penjelasannya, dan hanyalah Allah Subhanahu wa taala jadikan baiat terhadap Rasul merupakan bentuk baiat kepada Allah, dikarenakan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah membaiat sahabat atas jihad di jalan Allah, untuk mereka berjihad membela agama ini. Maka pembaiatan Rasul untuk berjihad di jalan Zat yang telah mengutus Rasul tersebut, ini hakikatnya adalah apa? Membaiat apa? Adalah merupakan bentuk baiat untuk siapa? Untuk zat yang mengutus Rasul tadi. Sehingga baiat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam hakikatnya adalah baiat terhadap zat yang telah mengutusnya. Ini makanya ayat innama yubai'una Allah. Kenapa? Li'annahu rasuluhu al-muballighu anhu, dikarenakan beliau adalah utusannya yang menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Kama anna ta'atar Rasul sallallahu alaihi wasallam ta'atun liman arsala. Sebagaimana pula ketaatan kepada Rasul merupakan bentuk ketaatan kepada zat yang telah mengutus beliau. Liqaulihi ta'ala may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa saja yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Demikian pula berarti pada ayat tadi, siapa saja yang membaiat Rasul, pada hakikatnya dia telah membaiat Allah Subhanahu wa taala. Paham? Bukan maksudnya kemudian alhamdulillah tangan mereka disentuhkan dengan tangan Allah. Ini sesuatu yang apa? Yang batil, yang tidak didukung oleh satu dalil pun. Wa fi idafati mubaya'atihim ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ila Allah Ta'ala min tasyrifin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'yidi. Dan pada pengidafahan baiat mereka terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dijadikan sebagai baiat kepada Allah, ini merupakan bentuk pemuliaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pengokohan terhadap beliau. Wa tauqid hadhihi al-mubaya'ah, dan untuk menguatkan baiat ini. Wa 'azamiha, dan pengagungan terhadap baiat ini, bahwasanya baiat ini bukan hanya membaiat Rasul, tapi hakikatnya adalah membaiat Allah Subhanahu wa taala. Wa raf'i sya'nil mubaya'in wa raf'i sya'nil mubaya'in ma huwa zahirun la yakhfa 'ala ahad. Dan untuk mengangkat keadaan orang-orang yang membaiat, yaitu apa? Memuliakan orang-orang yang membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena hakikatnya mereka telah membaiat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuatu yang nampak jelas, tidak tersembunyi sedikit pun pada seseorang yang paham kalam Arab.
Ya, tidak tersembunyi atas satu orang pun. Semuanya paham makna ini. Jadi yang pertama, perhatikan, innal ladzina yubayyi'una Allah innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Nah, sesungguhnya orang yang membaiatmu wahai Nabi, hakikatnya adalah apa? Membaiat Allah Subhanahu wa taala. Baik, maknanya bukan apa? Bukan berarti bahwasanya para sahabat langsung membaiat Allah sebagaimana mereka membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi maksudnya dikarenakan mereka membaiat Rasul untuk berjuang di jalan Allah yang telah mengutus Rasul tersebut, maka hakikatnya berarti para sahabat membaiat zat yang mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi. Paham sampai sini? Nah, itu intinya. Dan pada kalimatnya seperti itu jelas menunjukkan tentang mulianya baiat yang dilakukan oleh para sahabat. Makanya ashab bai'atir ridwan mendapatkan janji apa? Mendapatkan janji apa? Janji surga. Nah, mendapatkan janji untuk masuk surga. Al-jumlatul tsaniyah. Kalimat yang kedua, qauluhu ta'ala yadullahi fawqa aydihim. Wa hadhihi aidan 'ala dhahiriha wa haqiqatiha. Dan ayat ini juga dipahami oleh para salaf ahli sunnati wal jamaah sesuai dengan zahir dan hakikatnya. Kenapa? Fa inna yadallahi ta'ala fawqa aydil mubayyi'in. Dikarenakan tangan Allah Subhanahu wa taala itu di atas semua tangan-tangan orang yang membaiat. Nah, kenapa? Li'anna yadahu min sifatihi wa huwa subhanahu fawqahum 'ala 'arsy. Fakanat yaduhu fawqa aydihim. Dikarenakan tangan Allah itu termasuk sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sabit berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Dan Allah Subhanahu wa taala itu di atas mereka, tinggi di atas arsy. Sehingga tangan Allah Subhanahu wa taala yang jelas berada di atas tangan-tangan mereka semua, sebagaimana Allah itu berada di atas seluruh makhluknya. Paham? Bukan berarti kemudian tangan mereka ketika membaiat Rasul itu apa? Seperti menyentuh tangan Allah. Ini enggak. Ini makna yang batin. Tapi tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, ini sesuai dengan zahirnya bahwasanya Allah itu memang di atas semua makhluknya. Dan sifat tangan termasuk sifat yang sabit. Tapi sekali lagi dalam menetapkan kita tidak boleh bertanya-tanya bagaimana. Dan tidak boleh menyamakan dengan sifat makhluk, sebagaimana telah kita lewati kaidah-kaidah yang awal. Kaidah-kaidah yang telah kita lewati di depan jangan sampai terlupakan. Baik. Maka kapan saja muncul di benak kita pertanyaan bagaimana sih sifat tersebut, atau menggambar-gambarkan, maka segera berhenti dan minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala wa hadza zahirul lafzi wa haqiqatuhu wa huwa li tawqidi kauni mubayyi'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam mubayyi'atan lillahi azza wa jalla. Dan inilah zahir dari lafaz serta hakikatnya, yaitu untuk menguatkan keadaan pembaiatan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu merupakan bentuk baiat untuk Allah Subhanahu wa taala. Wala yalzamu minha an takuna yadullahi jalla wa ala mubashiratan li aydihim. Diharokati mubashirah dengan kasrah shin, sehingga tidak melazimkan, yaitu bukan merupakan konsekuensi dari kalimat ini bahwasanya tangan Allah itu menyentuh tangan-tangan mereka. Kenapa? Karena
ini sesuatu yang tidak sesuai dengan dalil-dalil yang begitu banyak. Sebab Allah Subhanahu wa taala itu tinggi di atas arsy. Ba'inun an khalqi, tidak menyatu dengan makhluknya. Ala tara annahu yuqal as-sama'u fawqana ma'annaha mubayyinatun lana ba'idatun 'anna. Bukankah engkau melihat bahwasanya dikatakan oleh seseorang as-sama'u fawqana, langit itu di atas kita? Apakah kemudian kita menyentuh langit? Tentunya tidak. Seseorang mengatakan as-sama'u fawqana, langit di atas kita. Dan bersamaan dengan apa? Terpisahnya kita dari langit tersebut dan jauhnya langit dari kita. Sehingga ketika dikatakan yadullahi fawqa aydihim, ini juga demikian maknanya. Tangan Allah Subhanahu wa taala di atas tangan-tangan mereka, ini sesuai dengan zahirnya. Tidak boleh kita ubah-ubah. Dan tidak boleh kita artikan yang lain. Kita artikan ya, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tinggi di atas arsy-Nya. Baik. Wala yumkinu li ahadin. Kemana? Fayadullahi azza wa jalla fawqa aydil mubayyi'in li rasulih sallallahu alaihi wasallam ma'a mubayyanatihi ta'ala li khalqihi wa 'uluwihi 'alaihim. Sehingga tangan Allah Subhanahu wa taala memang berada di atas tangan-tangan orang yang membaiat Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bersamaan dengan terpisahnya Allah Subhanahu wa taala dari makhluknya dan tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas para makhluknya. Paham sampai di sini? Paham? Ini pembahasan rawan kalau sampai salah paham. Paham? Mengapa? Mukasya. Berarti makna yadullahi fawqa aydihim ini sesuai dengan zahirnya. Bahwasanya tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy-Nya. Allah tinggi di atas semua makhluknya. Berarti sah-sah saja kalau dikatakan dalam ayat ini tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Tapi dan sampai seorang memahami bahwasanya berarti tangan Allah menyentuh tangan-tangan mereka, ini pemahaman yang yang batil. Tidak ada satupun dalil yang mendukung pemahaman tersebut. Maka dikatakan di sini wala yumkinu li ahadin an yafhama anna al-murada bi qawlihi yadullahi fawqa aydihim yadun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin seorang pun memahami bahwasanya yang dimaksud dengan lafaz yadullahi fawqa aydihim adalah tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tentunya tidak bisa. Wala an yadda'i anna dzalika dhahirul lafaz. Dan tidak mungkin ada seorang yang kemudian mengaku-ngaku bahwasanya demikian itu zahir lafaz, bahwasanya yadullah maksudnya tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas pemaknaan yang batil. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala adhafa al-yad ila nafsi. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengidhafahkan tangan itu kepada dirinya, wa wasafaha bi annaha fawqa aydihim, dan Allah sifati bahwasanya tangan itu di atas tangan-tangan mereka semua. Wa yadun Nabi sallallahu alaihi wasallam inda mubayyi'ati sahabah lam takun fawqa aydihim, bal kana yabsutuha ilaihim fayumsiku bi aydihim kal musafih lahum fayaduhu ma'a aydihim la fawqa aydihim. Ini. Sedangkan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala membaiat para sahabat tidaklah berada di atas tangan-tangan mereka. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghamparkan tangan beliau kepada para sahabat, kemudian memegang seperti bersalaman ketika membaiat. Jadi di baiat yaitu semuanya bersalaman dengan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak bisa dikatakan bahwasanya tangan Nabi itu di atas tangan-tangan mereka, tapi dikatakan tangan Nabi bersama dengan
tangan para sahabat. Nah, dari sini kita ketahui batilnya orang yang memaknakan ayat yadullahi fawqa aydihim dengan tangan Nabi. Mereka katakan, oh maksudnya tangan Nabi SAW di atas tangan-tangan mereka. Ini pun keliru. Kenapa? Dikarenakan Allah mengatakan yadullah. Kenapa dia memaknakan tangan Nabi? Kemudian secara fakta pun salah. Dikarenakan dalam bai'at tangan Nabi tidak di atas tangan-tangan para sahabat, tapi tangan Nabi bersamaan dengan tangan para sahabat, seperti seorang bersalaman satu sama lain. Ini dalam membaiat. Paham? Baik. Jadi dua kalimat dalam ayat ini pahami dengan baik. Yang pertama, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Nah, maknanya bagaimana? Harus bisa memahamkan. Karena ini surat Al-Fatihah kebanyakannya sudah menghafal. Kemudian yang kedua, yadullah fawqa aydihim, makna yang zahir juga bagaimana? Ya. Baik, mafhum? Mafhum Hanafi? Ini lebih mudah daripada yang sebelumnya. Nah, bismillah ya wajib. Baik. Tinggal tersisa satu syubhat, insyaallah kita ambil pertemuan yang akan datang. Barakallahu fiikum wa la ilaha illa anta subhanallah wa bihamdihi.